Halo RPers, apa kabar teman-teman? Kali ini saya mau sharing tentang film. Ini hubungannya film apa ya? Saya jadi inget. Oh, Equalizer. Sebutnya Equalizer 3. Equalizer apa ya? Equalizer kalau teman-teman tahu radio, kompo itu bisa ngatur kan? Ngatur bassnya, treble-nya kayak gitu. Cuman saya nggak tahu Equalizer. Ya seperti sistem mantep di musik gitu, keterampilan dalam bermusik gitu. Equalizer 3 pokoknya filmnya. Contohnya mengatur ritme musik, mengatur ritme nada kayak gitu. Nah ini jago nih orang. Jadi digambarkan, balik lagi digambarkan, nggak ada orang yang sempurna hebat, nggak ada. Eh, itu pun di film nanti digambarkan dia tertembak oleh anak-anak yang dia itu nggak mau celakain tuh anak. Jadi nggak tahu kenapa dia di seri yang ketiga ini dia tiba-tiba melakukan kan itu kalau mafia Itali kayak Godfather kayak gitu susah sekali ditemukan, susah sekali ditembus, juga sadis, ganas, dia ingin orang, bunuh orang kayak gitu gitulah, nggak tahu. Tapi di zaman modern nggak tahu ya. Yang saya tahu misalnya di Meksiko ada gembongan narkoba kayak gitu ya, mungkin kayak gitu. Cuman kalau mafia di Itali lebih ke ini biasanya. Nah itu di gambar film selanjutnya itu lebih ke pemerasan, ya premanisme di mana-mana adalah preman itu ada. Preman tuh ada, cuman nih kayak Godfather, jadi dia yang menguasai apalah, contoh prostitusi, menguasai judi, menguasai hutang piutang, tagih-tagih hutang kayak gitu-gitu, pinjam-pinjaman uang bunga berbunga yang nggak bisa bayar dikerjain, di apa, disusahin, dipaksa bayar kayak gitu dengan bunganya tinggi kayak gitu. Nah ini ceritanya, tapi hubungannya katanya dia itu ini narkoba di Itali kayaknya. Pokoknya dia masuk ini deh. Nah yang masuk narkoba ini, tapi dia seperti mau main bersih gitu, tapi ya udah, tapi seperti mau main bersih tapi busuk itu orang yang di Itali ini, mafianya itu kayak Godfather-nya itu. Ya udah nggak ada yang bisa nyentuh dia, akhirnya dibunuhin tuh sama si pemeran Equalizer 3 ini. Siapa pemerannya saya juga nggak inget nama aslinya, taunya wajah doang. Nah ini jago banget sampai dia bisa memprediksi dalam 9 detik kamu akan terbunuh, atau dalam 9 detik kamu terlalu dekat dengan saya sehingga pistol kamu akan mencelakai orang di sebelah kanan saya kayak gitu, adalah teman kamu kayak gitu. Wila ini ngomongnya ini banget, dia prediktifnya tuh ketat kayak gitu. Udah akhirnya dengan kecepatan tangan yang tinggi, bukan main sulap lagi yang tinggi, dia bisa grab, ambil senjata orang sebelahnya, tahu-tahu dar gitu, tembak-tembak, kemudian mati langsung, collapse tuh. Ada yang, tapi ini vulgarnya tuh kena matanya, kena lehernya, kena jidatnya, kena kepalanya, kena bolong, macem-macem. Udah habis itu si Godfather-nya itu ditembak di belakang hanya demi kunci. Tahu kunci apa? Saya juga nggak ngerti di situ teman-teman. Ya udah akhirnya dar tembak gitu. Nah sebelum dia kaget. Dia waktu lagi pulang dari berburu, apa dari nggak tahu, dari kebun anggur apa dari muter. Itu kok orang-orangnya pada tewas. Dia jalan terus perlahan sama cucu apa gimana, kayaknya cucu ya. Kemudian cucu yang dibilang kamu tunggu di sini. Kemudian salah satu anak buahnya bilang saya yang disuruh nunggu di luar gitu. Akhirnya dia masuk perlahan ke dalam. Udah akhirnya terjadi peristiwa yang tadi saya ceritakan. Dia si ini yang ngeburu ini bisa prediksi 9 detik ini kamu akan terlalu dekat dengan saya sehingga kamu membunuh teman kamu sendiri gitu gitulah. Udah akhirnya udah kelar, dia bunuh, dia pergi jalan, dia tertembak sama si cucunya si itu, tapi dia nggak mau bunuh karena itu anak-anak, dianggap ya karena takut atau gimana. Akhirnya kan terluka tapi dia bisa tahan apa, tapi dia juga pingsan gitu di perjalanan naik ferry apa. Akhirnya sampai di Sisilia apa nggak tahu di mana. Kotanya di Itali banyak kan, ada Nipel, ada apalah. Nah, Nepal. Udah akhirnya di suatu kota gitu dia udah pingsan nggak tahan di perjalanan.
dibawa oleh seseorang ke desa terdekat di mana ada dokter yang bagus, yang dokternya baik kayak gitu. Dia dirawat di ini. Sebelum dia di ini lebih lanjut penanganan, dia nggak dibawa ke apa sih sebutan polisi di sana, tapi dia cuma ditanya sama tuh dokter, kamu orang baik atau orang jahat? Kayak gitu. Dia bilang, dia kayaknya nanti dibilang, dia jawabnya nggak tahu, I don't know, kayak gitu. Jadi si dokter nilai karena dia bilang nggak tahu, ya udah dia juga nggak ngerti, dianggap orang baik kayak gitulah. Udah rawat terus, nanti dia udah berapa hari 3 sembuh. Ada polisi yang kenal tuh dokter juga, anaknya lahirin di sana, dia dilahirin sama dokter semua. Bilang mobil kamu ada di sana. Dan di kota itu saya baru belajar keterbukaan, dimana orang nggak malu-malu, dia ada keluarganya, ada teman, ada kenalan siapapun, dia tetap greeting, dia tetap menyambut tanpa malu, tanpa pilih. Ya dia suka, dia ada feeling, halo, dia bilangnya nama saya siapa, Amelia, nama saya siapa, Ahmad, nama saya siapa gitu. Dia kenalan. Jadi saya belajar di situ keterbukaan seperti orang Bandung kali ya, orang Sunda terbuka gitu, enak kan gitu teman-teman. Nah, kita nggak boleh malu, kita nggak boleh nggak enakan dalam mempromosikan diri kita, memperkenalkan, introducing diri kita bukan di wilayah kelas kita, di tempat asing, di tempat wisata kayak gitu, memperkenalkan diri kita. Saya belajar di situ budaya di Itali bagus, tapi nggak tahu realnya karena saya belum pernah sana, cuman belajar dari film aja seneng ngeliatnya, keindahan kota. Tapi yang saya belajar keterbukaan, dia kenalan dengan siapa aja yang dia mau, yang dia feeling kayak gitu kan. Ya udah akhirnya dia ngeliat di situ ada kok mafia macem-macem, nagih hutang itu dengan kekerasan ke orang lain. Dia ngeliatin, dia nggak ngelotot gimana, tapi dia fokus pikirannya. Sampai ada adiknya mafia yang ini, yang preman di sana, sebenarnya agak risih gitu, cuman dia nggak mau ngeladenin dulu. Sampai kejadian dia tuh gantung orang segala lah, kakaknya segala. Sampai suatu waktu di restoran ada dia lagi yang tadi ngebunuh ini, tapi dia bukan orang jahat katanya. Dia ngeliatin lagi, akhirnya didatengin, kamu apa, supaya kamu nggak usah ikut campur, ini kata si mafia gitu kan. Nggak, dia bilang, saya senang kota ini, saya telah mengenal kota ini, saya telah diterima di kota ini, dan saya tidak menyukai ada orang jahat, ada orang yang ngeganggu, ada orang yang bertindak semaunya sendiri kayak gitu. Dia sampaikan. Akhirnya dalam berapa detik gitu, tangannya dipiting, tangan tuh mafia dipiting, pakai level loh, level 1, 2, 3 buat ini di saraf utama, saraf apa saya juga nggak lupa. Sampai kesakitan, pistol disuruh taruh. Akhirnya tapi karena dia cuma ngintai gitu ya, tek, nggak ada yang berani, polisinya pun juga nggak ada yang berani. Tapi dia nih orang berani sampai begitu. Dia pantau gitu, dia denger nih si mafia ini mau bales dendam, mau melakukan kejahatan di hari berikutnya, mau habisin dia di hari berikutnya. Ya udah, dia dengerin gitu aja. Tahu-tahu dia udah di parkiran lagi. Ada yang satu dibunuh langsung di mobilnya, ada yang satu ditabrak di mobilnya tuh mafia sendiri, sampai ditusuk lehernya kayak gitu. Itu dia mau main sadis, dilawan pakai kesadisan juga kayak gitu ya. Sebenarnya kan ini nggak ini against the law dong, juga mana ada sih mafia terlalu berani vulgar kayak gitu terbuka. Makanya ini nama film sebetulnya. Cuman kita belajar di sini budaya keterbukaan, kemudian kita kita jangan ngerasa so hebat karena di atasnya langit ada langit kayak gitu ceritakan. Sampai kakaknya itu kan ini digambar ini polisi korup, pimpinan polisi korup juga disogok, dibayar kayak gitu kan. Ya udah sampai tangannya si pimpinan polisi dipotong karena mau nunjukin si mafia ini punya kekuasaan. Ya sudah, setelahnya udah inilah, jadi orang-orang yang terlibat di dunia mafia itu, si polisi yang baik juga ini digebukin gitu. Ternyata ada kepala polisi yang terlibat, digambarin kayak gitu, oknum semuanya ya. Ya udah, setelahnya bangun lagi. Kakaknya juga kan ini, dia si polisi yang ini bukan pimpinannya itu ditanya, dikerek, bawa ke alun-alun daerah yang ini
dia udah perkirain adiknya terbunuh di situ. Siapa yang bunuh dia? Kamu akan dibunuh atau keluargamu akan dibunuh kayak gitu. Kupingnya segala ditembak, jadi gendang telinga itu sakit luar biasa kan si polisi ini. Akhirnya dari malam-malam dia muncul, si pemeran Equalizer 3, tokoh utamanya ini ngebunuh dari awal, ngebunuhin penjahat di awal. Saya ngebunuh ya, karena saya mau keadilan. Saya tidak suka ada orang macam-macam menjahat kayak gitu. Udah sampai dia bilang bawa saya. Itu juga nggak berani. Akhirnya di tempat umum semua pada ada yang letusin pistol, ada yang rekam, nggak ada yang berani ini. Si penjahatnya itu si mafia, kakaknya mafia, Vincent namanya itu, nggak berani bertindak. Nah, akhirnya tapi udah ngerancang lagi, sama kayak adanya ngerancang lagi, besok akan dia porak-porandain, bahkan bikin kebakaran segala di tempat itu. Ya udah, nggak main babi bebo, dia udah nangkep gimana. Dia pergi, ada polisi gimana, dia udah nangkep. Malam-malamnya subuh dia lagi tidur, si mafianya itu dihajar satu persatu lagi. Mobil Ferrarinya alarmnya bunyi, dia sampai ada yang digantung di langit-langitnya itu kaca. Jadi dia main sadis, baru dibikin sadis. Dan sebelumnya digambarkan juga dia bisa ngehubungin itu CIA bagian program apa yang dia bisa info di Sisilia ada orang-orang ini yang ini suspek narkoba. Mereka lah tempatnya udah kosong, udah ini udah ada uang di sana kayak gitu. Dia tahu tujuan kemana. Dia diinin sama CIA semua, udah ini deh kayak hantu, dibilang ghost. Dia mungkin mantan yang udah filenya tutup, dan orang hebat yang udah filenya bisa tertutup semua gitu teman-teman. Udah tuh malam-malam balik lagi ke mafia itu, dihabisin. Ada yang gantung, darah ngalir segala, darah netes dari langit-langit ke si Vincent, kakaknya si mafia yang udah dibunuh. Udah itu pengedar narkoba kan, polisi segala mau dipotong tangannya karena untuk ngelegalin dia. Kepala polisi yang orang yang korup pun udah salah semua kayak gitu digambarin sebetulnya kan. Dah akhirnya itu dicekokin pakai narkoba itu kepala nah kakaknya si preman mafia, sampai udah dia nggak tahu, dia minta belas kasihan apa gimana tuh, orang-orang sekitar udah dibunuh, tungguin 6 menit kamu akan meninggal. Jadi dia bisa prediksi macam-macam. Dia bisa prediksi ini efeknya obat nih berapa menit dia jadi udah pernah ngalamin mungkin, atau dia baca buku atau apa sih yang pembunuh hebat ini yang belain orang yang benar 6 menit dia di jalan, jadi diliatin orang, ada yang dia sampai sempat ketabrak segala. Dan saya ingat loh, Itali bagusnya gini, itu Itali dari zaman Romawi Itali, Romawi kuno itu kan udah ada dari zaman beratus tahun, berpuluh abad lampau kan ada. Dan ribuan tahun kan itu berarti maju kebagusan. Makanya bisa itu kan ada mobil ciptain Ferrari, keindahan kan, Lamborghini semua terbit di sana. Bagus tuh teman-teman Itali. Nah ya udah akhirnya udah tuh kota bebas tuh, itu meninggal tapi bersih karena yang dibunuh ini adalah orang-orang yang memang jahat kayak gitu. Jadi nama dia juga bersih dan penegak hukum juga lindungin dia juga. Udahlah dia juga diinin nama ini, lindungi nama si yang ngebunuhin ini kayak gitu teman-teman yang saya mau share. Jadi ya gitulah gambarannya. Nggak usah orang so jago, mafia so jago macam-macam, di atasnya langit ada langit teman-teman. Dan kita ya selalu berbuat baik aja. Dan saya cuma ada pesan gini teman-teman, jangan nggak usah kita menghakimi, kita bela diri bisa, boleh bela diri, cuman kita nggak usah menghakimi. Walaupun orang salah sama kita, saya pun masih terus belajar karena nanti waktu kita meninggal kita juga nggak mau dihakimin mungkin ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.